Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ip Man The Awakening Master. Film ini dirilis pada tahun 2021, namun bukan melanjutkan seri Ip Man yang keempat, melainkan menceritakan Ip Man yang masih remaja. Di film ini menceritakan tentang Ip Man yang masih menjadi siswa muda di Hong Kong. Secara tak sengaja, ia terlibat dalam kasus skala besar perdagangan dan penyelundupan perempuan Tiongkok ke luar negeri. Bagaimana alur ceritanya? Penasarin? Tanpa banyak cucut di awal, mari kita sambut Ip Man The Awakening Master. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Ip Man yang baru saja pulang dari sekolah. Terlihat ia sangat bahagia karena akan segera memasuki libur akhir-akhir tahun. Dalam perjalanan Ip melihat seorang ibu-ibu dan anak perempuan bernama Xiao Chen yang hendak dirampok. Dengan segera Ip langsung menolong mereka dan melumpuhkan para perampok tersebut. Merasa keadaan sudah terpojok, para perampok mencoba untuk melarikan diri. Namun di luar ternyata sudah ada seorang pria bernama Apeng yang langsung menghajar mereka lagi. Diketahui Apeng ini adalah kakak dari Xiao Chen sekaligus teman masa kecil Ip Man waktu di kota Posan. Malam harinya terlihat Ip dan Apeng makan bersama karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di sana Apeng bercerita kalau saat ini ia telah menjadi seorang pengusaha beca yang memiliki banyak anak buah. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mereka dihampiri seorang wanita paruh baya yang sedang mencari putrinya. Mendengar hal itu, Ip ikut menjadi khawatir. Di sini Apeng menjelaskan kalau kehilangan seorang anak perempuan sudah menjadi hal yang wajar di kota Hong Kong karena mereka baru bertemu kembali dan Ip belum lama tinggal di Hong Kong. Lalu Apeng mengajak Ip untuk menginap di rumahnya. Setelah sampai di rumah Apeng, Ip diperkenalkan kembali kepada adiknya yaitu Xiao Chen. Dari raut wajahnya terlihat Xiao Chen menyukai Ip. Lalu Ip diantar ke kamarnya agar ia bisa beristirahat di sana. Keesokan harinya saat berada di pusat kota Hong Kong, Xiao Chen tiba-tiba dihampiri orang tak dikenal yang menawarinya untuk menjadi seorang artis. Belum sempat Xiao Chen menjawabnya, mereka langsung pergi ketika Ip datang menghampiri Xiao Chen. Lalu disusul oleh Apeng yang datang membawa es krim. Di sana Apeng membicarakan tentang artis idolanya. Tak berselang lama, artis yang Apeng idolakan datang ke pusat kota Hong Kong. Hal itu sontak membuat orang-orang di sekitar sana termasuk Apeng sendiri bergerombol menghampirinya. Ternyata keramaian itu sedang dipantau oleh seseorang bernama Master Sitek dan asistennya yang bernama Obed. Diketahui kalau Master Sitek ini mempunyai bisnis jual beli manusia. Ia juga telah bekerja sama dengan para petinggi kepolisian di Hong Kong. There are two types of people, expensive and cheap. Malam harinya terlihat Ip membantu Apeng untuk menarik kereta becaknya. Dan malam itu juga mereka dapat orderan dari orang yang cukup terkenal di wilayah tersebut bernama Detektif Liu. Ini wajahnya. Karena sikap Ip sangat ramah, Detektif Liu memberikan kartu namanya agar ketika Ip membutuhkan pertolongan ia bisa menghubunginya. Singkat cerita, saat di dalam perjalanan pulang setelah menarik beca, Ip melihat sekelompok wanita hasil curiannya akan diperjualbelikan. Di sini Apeng yang mencoba untuk mengingat Ip agar ia tidak ikut campur karena Apeng tahu kalau mereka adalah sindikat besar yang sangat berbahaya. Namun Ip yang tidak kenal takut menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk melepaskan wanita-wanita tersebut. Saat ketegangan mulai terjadi, Apeng datang dan berakting kalau Ip ada
adalah seorang putra dari detektif Liu. Para kelompok penculik yang mendengar hal itu langsung ketakutan dan membiarkan para wanita tersebut pergi. Tak berselang lama, datanglah ketua kelompok mereka yang bernama Tuan Hu. Melihat ada yang berani mengganggu bisnisnya tersebut, ia menjadi sangat marah. Tuan Hu langsung memanggil semua anak buahnya yang lain untuk menghajar Ip dan Apeng. Perkelahian mereka pun akhirnya tak terhindarkan. 饿吧？啊！ Ip dan Apeng terlihat dapat mengalahkan mereka satu persatu dengan sangat mudah, sehingga mereka dapat pergi dari sana dengan selamat. Singkat ceritanya, si Obed yang mengetahui hal itu, ia langsung memarahi Tuan Hu dan mengancam Tuan Hu untuk segera mencari gadis-gadis baru dan menghabisi pengacau tersebut. Karena kalau tidak, ia tak akan segan-segan untuk menjual anggota keluarga Tuan Hu. Di sisi lain, saat Ip sampai di rumah Apeng, ia disambut oleh teman dan kerabat Apeng untuk merayakan malam tahun baru bersama. Terlihat Ip juga diberikan hadiah alat latihan Wing Chun oleh mereka. Lalu mereka semua meminta Ip untuk melatih mereka Wing Chun. Dengan senang hati, Ip pun mengajari mereka teknik-teknik dasar bela diri tersebut. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan dengan Mr. Sitek yang sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi polisi Hong Kong. Terungkap fakta kalau ternyata para petinggi polisi ini terlibat dalam sindikat penculikan Mr. Sitek. Salah satu petinggi polisi memperingatkan Mr. Sitek agar ia tidak melakukan penculikan di siang hari, karena hal tersebut akan membuat kinerja kepolisian dipertanyakan. Para petinggi polisi itu juga mengancam dengan mengatakan kalau Mr. Sitek masih ingin melanjutkan bisnis tersebut di Hong Kong, maka ia harus membayar mereka lebih banyak lagi. Mendengar hal itu, Mr. Sitek seketika marah dan menusuk salah satu petinggi polisi tersebut. Ia kemudian mengatakan kalau kalian seharusnya tidak bersikap tamak, karena sikap tersebut akan membawa malapetaka. Keesokan harinya, terlihat Ip sudah kembali ke kota asalnya, yaitu Posan. Di sana, ia bertemu dengan gurunya dan membantu pekerjaan gurunya yang merupakan tukang pijat. Sambil terus memijat, sang guru mengajar Ip teknik baru dari seni bela diri Wing Chun. Beberapa hari kemudian, di kediaman Apeng didatangi oleh Tuan Hu yang ingin menuntut balas. Di sini terlihat Tuan Hu mencoba melampiaskan amarahnya dengan cara memukuli Apeng. Di waktu yang sama, Ip yang baru saja kembali ke Hong Kong, ia kebingungan melihat orang-orang berlarian menuju rumah Apeng. Setelah ikut melihatnya, ia dibuat terkejut mendapati Apeng yang sedang dihajar oleh Tuan Hu. Di sini Ip mencoba melerainya dan mengatakan berapa biaya ganti rugi yang harus ia bayar atas kejadian kemarin. Namun Tuan Hu dan salah satu orang kepercayaan Mr. Sitek yang bernama Ihsan, mereka menginginkan dibayar dengan nyawa Ip. Hingga pada akhirnya pertarungan antara Ip dan Ihsan pun tak terhindarkan. Ip dengan Wing Chun-nya melawan Ihsan, ahli bela diri Denjutsu, yaitu seni bela diri dari Inggris yang menggabungkan antara judo tinju dan gulat. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Ip berhasil mengalahkannya. Kemudian ia segera menolong rekan-rekan Apeng yang sedang dihajar oleh anak buah Tuan Hu. Melihat keadaannya sudah tidak menguntungkan, Tuan Hu, Ihsan dan semua anak buahnya pergi dari sana dengan rasa malu. Namun karena kejadian tersebut salah satu rekan Apeng harus terluka parah. Apeng yang merasa frustasi, ia langsung menyalahkan Ip, karena rasa kepedulian Ip yang tinggi malah membawa malapetaka bagi dirinya. Setelah sampai di situ, tiba-tiba Apeng diberitahu kalau adiknya Xiao Chen telah diculik ketika kekacauan tadi terjadi. Tak hanya itu saja, berita mengenai Wing Chun Ip yang berhasil mengalahkan seni bela diri Denjutsu dari Inggris menyebar dengan sangat cepat.
Singkat cerita, Ip dan Apeng mendatangi kediaman Mr. Sitek untuk mencari Xiao Chen. Di sini Ip meminta Mr. Sitek agar mau melepaskan adiknya dan sebagai gantinya Mr. Sitek mempersilahkan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Mr. Sitek memberikan pistol kepada Apeng agar memilih sendiri jawabannya. Kalau Apeng ingin adiknya dibebaskan, maka ia harus menembak Ip. Terlihat Apeng yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk menembak Mr. Sitek. Namun hal itu langsung dihalau oleh Obed tangan kanannya hingga keributan pun terjadi lagi. Mr. Sitek yang melihat hal itu segera melerainya. Ia mengatakan akan membuat sebuah pertarungan terbuka antara Ip dan Obed, di mana jika Ip menang maka ia akan melepaskan Xiao Chen. Malam harinya terlihat Ip dan Apeng yang harus mengkhawatirkan keadaan Xiao Chen. Namun tanpa sepengetahuan Ip, Apeng kembali menemui Mr. Sitek dan memohon ampun agar Mr. Sitek mau melepaskan mereka berdua. Melihat Apeng yang terus bersujud sambil membenturkan kepalanya ke lantai, Mr. Sitek pun akhirnya memberikan penawaran kepada Apeng untuk meracuni Ip sesaat sebelum pertandingan terbuka itu dimulai. Hal tersebut agar seni bela diri Inggris bisa kembali disegani. Setelah itu ia baru bersedia mau melepaskan Xiao Chen. Mendengar hal itu, Apeng pun tak punya pilihan lain. 这一进不是钱的事情了。可以。 Keesokan harinya, berita mengenai pertarungan Ip dan Obed tersebar ke seluruh penjuru Hong Kong. Hal ini membuat semua orang berbondong-bondong datang termasuk guru dari Ip. Setelah wasit mengatakan semua aturan dalam pertandingan tersebut, pertarungan antara Ip dan Obed pun akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, efek racun di tubuh Ip mulai beraksi. Ia mulai kehilangan fokus yang menyebabkan Obed dapat menyerangnya dengan mudah. Namun semangat bertarung Ip yang sangat membara membuatnya kembali bangkit dan mulai pertarungannya kembali. Lagi-lagi ia terkena pukulan sampai terjatuh lagi. Di sisi lain, di tempat rental becak milik Apeng terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh anak buah Mr. Sitek. Mereka juga bahkan membakar tempat tersebut karena pada dasarnya Mr. Sitek memang dari awal tak berniat bekerja sama dengan Apeng. Kembali ke Ip yang saat ini masih tersungkur. Seketika ia teringat akan Xiao Chen yang harus ia selamatkan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ip kembali bangkit dan mencoba menahan kesadarannya. Dengan tekad sekuat baja, Ip berhasil mengalahkannya. Melihat Obed dikalahkan, Mr. Sitek jadi marah. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk menembak Ip. Namun Apeng dengan sigap menghalau tembakan tersebut hingga mereka pun terjatuh bersama. Singkat cerita, saat tersadar Ip sudah berada di rumah sakit bersama guru dan teman-temannya. Tak lama terlihat anak buah Mr. Sitek yang terus mencari Ip untuk menghabisinya. Beruntung Ip di sini berhasil mengelabui mereka sesaat sebelum mereka masuk ke ruangan Ip. Di sisi lain terlihat Apeng dan Xiao Chen sedang digantung dengan pijakan sebuah drum. Keesokan harinya, Ip mendatangi kediaman Mr. Sitek dengan amarah yang membara. Dengan mudahnya, Ip mengalahkan anak buah Mr. Sitek satu persatu. Di sana, ia kembali bertemu dengan Obed dan Ihsan. Namun, saat itu Ip berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah itu, Ip kembali mencari Mr. Sitek untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang sudah terjadi. Meskipun di bawah todongan senjata Mr. Sitek, ia berhasil menghalaunya dan pertarungan mereka pun terjadi.
Di sini Ip berhasil melumpuhkannya. Sesaat setelah kejadian itu, komplotan Mr. Sitek ditangkap oleh pihak kepolisian dan rakyat Tiongkok menuntut keadilan kepada pemerintahan Inggris. Beberapa minggu kemudian terlihat Apeng dan Xiao Chen yang sudah diselamatkan. Saat ini mereka sedang melakukan perayaan pembukaan rental becak milik Apeng yang sudah kembali direnovasi. Terlihat mereka sekarang sangat bahagia dan film pun tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah perjuangkan sesuatu hal yang menurutmu paling benar meskipun pada kenyataannya sangat sulit. Pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Salam dari Fahri Movie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.